Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran tematik tema 2. Bagaimana kabarnya anak-anak? Nah, semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran, ayo dipersiapkan dulu kitabnya, kitab tematik tema 2. Ya, kali ini kita akan mempelajari tentang muatan pelajaran PPKN. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini kompetensi dasar yang kita harapkan kalian dapatkan yaitu yang pertama yaitu kompetensi dasar spiritual 1.2 yaitu menghargai kewajiban, hak dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua atau sikap sosial adalah 2.2 menunjukkan sikap tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya untuk kompetensi pengetahuan 3.2 yaitu memahami hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk kompetensi keterampilannya yaitu 4.2 menjalankan hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baiklah anak-anak, hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, tentunya kalian ketika di kelas 1 sudah mengerti, ketika di kelas 4 kemarin sudah mengerti ya apa itu hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, kali ini kita ulangi lagi ya anak-anak. Apakah itu hak anak-anak? Nah, hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Kemudian tanggung jawab itu adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Kemudian hak sebagai warga masyarakat itu apa saja? Yang pertama adalah hak hidup. Kemudian yang kedua adalah hak mendapatkan perlindungan. Yang ketiga adalah hak mendapatkan rasa aman. Yang keempat adalah hak mendapatkan penghasilan. Kemudian yang kelima adalah hak mendapatkan kesempatan berkembang. Sedangkan yang berikutnya adalah hak mendapatkan pendidikan, serta hak bebas memilih dan memeluk dan menjalankan agama masing-masing. Kemudian berikutnya yaitu hak mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulis sesuai undang-undang yang berlaku. Nah, kemudian apa ya anak-anak? Setelah kita tahu hak kita, apa kewajiban kita sebagai warga masyarakat? Yang pertama yaitu kita wajib berperan dalam membela dan mempertahankan kedaulatan negara. Kemudian wajib membayar pajak, wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintah. Berikutnya adalah wajib taat, tunduk, dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Dan seterusnya yaitu wajib turut serta dalam pembangunan bangsa dan negara. Nah, sebagai warga masyarakat, apa tanggung jawab kita? Yang pertama yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri. Kemudian tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, serta tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu adalah tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Nah, nanti apakah tanggung jawab terhadap diri sendiri itu dan kenapa kita harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri? Nah, kalau kita bertanggung jawab terhadap diri sendiri, kita akan mampu bertanggung jawab kepada lingkungan kita semuanya. Jadi tanggung jawab itu kita mulai dari tanggung jawab diri kita sendiri. Itu ya anak-anak, itu ada berapa? Ada 5 tanggung jawab sebagai warga masyarakat, dimulai dari tanggung jawab terhadap diri sendiri, kemudian tanggung jawab terhadap keluarga, terhadap adik, terhadap kakak,
ya, terhadap ayah, ibu, dan seterusnya. Kemudian tanggung jawab berikutnya itu tanggung jawab terhadap masyarakat. Setelah itu ditambah lagi yaitu tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Nah, setelah tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, kemudian ada yang biasa kita sebut dengan hablum minallah, yaitu hubungan kita dengan Allah, dan itu kita harus bertanggung jawab terhadap Tuhan yang Maha Esa. Berupa apa anak-anak tanggung jawab terhadap Tuhan? Yaitu berupa kita menjalankan syariat agama yang kita anut, ya. Dalam hal ini kalau kita beragama Islam, ya kita jalankan syariat agama Islam dengan baik. Bentuk sikap dan perilaku warga negara yang mencerminkan sikap tanggung jawab. Yang pertama yaitu memelihara ketertiban dan keamanan hidup bersama. Yang kedua adalah menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga adalah meningkatkan rasa solidarisme sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Yang keempat adalah menghapus bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan di masyarakat. Nah, itu 4 bentuk sikap dan perilaku warga negara. Bentuk tanggung jawab anak, ya. Jadi kalian, apa tanggung jawab kalian sebagai seorang anak? Pertama, di rumah adalah menuruti perkataan orang tua. Tidak berkata kasar kepada orang tua, kemudian belajar dengan giat. Berikutnya adalah merawat anggota keluarga, kemudian melindungi saudara dan peduli terhadap keluarga. Nah, tanggung jawab di sekolah adalah mentaati tata tertib sekolah, datang dan pulang tepat waktu, menjaga kebersihan sekolah, menjaga ketertiban dan keamanan sekolah, kemudian menyelesaikan tugas tepat waktu, menyelesaikan tugas dengan teliti. Kemudian tanggung jawab di masyarakat untuk anak-anak adalah menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan serta aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Nah, itu ya, kalian sebagai seorang anak itu adalah bentuk tanggung jawab kalian, ya. Ada di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Orang yang bertanggung jawab memperoleh kebahagiaan sebab ia dapat menunaikan kewajibannya dengan baik. Sebaliknya, orang yang tidak bertanggung jawab akan menghadapi kesulitan sebab ia tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Ya, kalau kalian sudah melaksanakan kewajiban kalian dengan baik, maka kalian akan mendapatkan hak kalian. Ya, termasuk kewajiban kita terhadap Tuhan yang Maha Esa. Pengambilan keputusan dengan musyawarah. Ini ya, anak-anak, kita ganti topnya, yaitu tentang pengambilan keputusan dengan musyawarah. Nah, pengambilan keputusan bersama harus didasarkan pada nilai-nilai. Yang satu adalah nilai kebersamaan. Yang kedua, kebebasan mengemukakan pendapat. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan tanggung jawab. Ya, itu adalah pengambilan keputusan dengan musyawarah. Musyawarah mufakat adalah perundingan bersama untuk memecahkan masalah sehingga tercapai keputusan bulat yang akan dilaksanakan bersama. Jadi, kalau kita ada masalah baik di keluarga, di masyarakat maupun di sekolah, maka kita lakukan pengambilan keputusan secara musyawarah. Nah, ciri-ciri musyawarah mufakat. Nah, apa itu anak-anak? Yang pertama itu sesuai dengan kepentingan bersama. Kemudian pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat sesuai hati nurani. Atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Kemudian dalam proses musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang luhur. Sikap-sikap yang harus ditunjukkan dalam musyawarah mufakat. Nah, sikap apa saja? Yang pertama tentunya adalah menghargai pendapat orang lain. Kemudian mampu mengendalikan diri saat mengikuti musyawarah. Bertenggang rasa terhadap teman yang berbeda pendapat. Bijaksana terhadap pendapat orang lain. Kemudian mematuhi semua aturan yang berlaku dalam musyawarah.
Dan terakhir adalah bertanggung jawab dengan cara melaksanakan keputusan musyawarah. Nah, kemudian berikutnya prinsip-prinsip musyawarah mufakat. Yang pertama, dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Kemudian dilandasi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Kemudian mengutamakan pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak. Kemudian keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan. Berikutnya yang terakhir adalah melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikat baik dan penuh tanggung jawab. Tata cara dan persyaratan musyawarah. Yang pertama, peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Berikutnya yaitu musyawarah dimulai jika peserta telah mencapai quorum. Nah, quorum adalah jumlah minimum dari peserta rapat atau jumlah minimum dari anggota peserta rapat tadi ya. Kemudian berikutnya ada susunan kepanitiaan, ada ketua, notulis, dan peserta. Nah, yang berikutnya adalah setiap peserta berhak berpendapat. Pendapat yang disampaikan dapat diterima akal sehat sesuai dengan normal dan tidak menyinggung orang lain. Nah, berikutnya adalah cara mengembangkan pendapat. Nah, bagaimana kita mengembangkan pendapat saat musyawarah? Yang pertama, acungkan tangan sebagai tanda izin bicara. Berikutnya, berbicara setelah dipersilakan. Nah, tidak menyela pembicaraan. Sopan. Suara cukup jelas, jadi jangan gremeng, nanti yang lainnya tidak kedengaran apa yang dimaksud, apa yang diinginkan ya. Nah, berikutnya yaitu manfaat musyawarah mufakat. Yang pertama adalah masalah cepat terpecahkan. Keputusan yang diambil memiliki nilai keadilan. Hasil keputusan menguntungkan semua pihak, dapat menyatukan pendapat yang saling berbeda, terciptanya kebersamaan. Nah, kesimpulannya anak-anak ya, yang pertama, setiap warga masyarakat memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Setiap hak, kewajiban, dan tanggung jawab saling berhubungan. Kita tidak bisa menuntut hak jika kita belum melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab. Nah, itu ya anak-anak, pembelajaran kali ini semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga prokes. Saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.